Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yandi SPD, mahasiswa guru tertentu periode 2 tahun 2025, LPTK Ahmad Dahlan, Yogyakarta. NIK 24469630020. Bidang studi pendidikan Pancasila dan warga kenegaraan. Saat ini saya akan praktik uji kinerja UPT SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Dengan Al-Fatihah ini kita doa yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung Bapak sebelum berdoa, Bapak sudah berdoa. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Oke. Pertama, Abdillah. Hadir. Lanjut. Ade, apa ini namanya? Ade Naya? Ade. Alvin. Hadir. Ya, semuanya berdiri. Berdiri ya. Oke, berdiri. Ya, kita rasa nasionalisme kepada negara Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih anak-anak sudah nyanyi lagu tersebut. Oke, hari ini Bapak akan membahas di mana ada tujuan pembelajaran. Seperti biasa, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan, fungsi dan Pancasila dan mampu menghayati pentingnya kedudukan Pancasila. Ya. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak masih ingat masa lalu materi yang kelas 7 yang lalu masih ingat? Masih ingat? Masih. Coba Bapak mau tanya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Mudah-mudahan. Kalau masih ingat berarti luar biasa. Oke, Bapak tanya. Tanggal berapakah diperingati Hari Pancasila? Saya Pak. Oke. 1 Juni tahun 1945. Oke, luar biasa. Kebetulan Bapak bawa hadiah bagi yang bisa jawab. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima ya. Oke, bisa jawab. Oke, selanjutnya selesai itu adalah ice breaking. Bisa ice breaking ya? Oke, siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Ulangi lagi biar semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, luar biasa semuanya, tepuk. Luar biasa. Oke, hari ini kegiatan inti ya. Hari ini kita belajar kegiatan yaitu kita bahas tentang yang ada di sini semuanya. Ya. Inti kita belajar, tolong disimak dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran hari ini semuanya baik semuanya. Oke, tolong diperhatikan anak-anak. Nah, pelajaran sebelumnya
belajar pertemuan yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Tadi yang pernah disampaikan oleh adik-adik kita yang telah jawab, yang mengulang pelajaran yang lalu. Tanggal berapa Pak diperingati hari Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Bahwa Pancasila adalah panutan buat kita semuanya, bukan sendiri tapi untuk bangsa negara Indonesia. Kira-kira bangga nggak kita jadi sebagai jadi negara Indonesia? Bangga nggak tinggal di Indonesia? Bahasa yang semuanya kita bangga nggak? Oke, selanjutnya kita ya. Perhatikan. Nah, di sini ada arti pohon beringin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Simbol ini menggambarkan kekuatan persatuan dan tempat perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan keragaman dan kesatuan bangsa dalam satu wadah negara. Kalau dibilang pohon yang besar, itu yang luar biasa. Setiap di lingkungan kita itu adalah pohon persatuan untuk kita semuanya. Banyak manfaatnya kan? Buat meneduh, bisa nggak? Kalau ada hujan besar, kita bisa neduh di bawah pohon. Akarnya bisa nggak bermanfaat? Bisa. Contoh, akar gelas kelapa. Akarnya banyak, batangnya buat apa? Buat jam. Coba di mana-mana dimanfaatin barang-barang yang kita pakai. Ya, akarnya buat obat. Bila ada yang sakit, manfaatkan adalah akar ke. Daunnya buat ketupat, bisa nggak? Bisa. Makanya tradisi, ada yang bisa bikin ketupat. Ada. Makanya belajar di rumah yang mamanya yang bisa buat ketupat. Ada lagi buat sapu. Tahu lilinnya? Tahu. Banyak manfaatnya. Ya kan, semua pohon pasti ada manfaatnya. Dan fungsinya pun ada. Fungsinya apa? Buat kelihatan, bikin rumah. Itu adalah sebuah pondasi sebagai kita, ya, pondasi kekuatan, keinginan kita dalam pembelajaran ini sangat baik. Apalagi kita memahami, menghayati dalam kegiatan Pancasila. Makanya kita dari Sabang sampai Merauke menjadi satu berjajah pulau. Jelas ya? Oke. Dan selanjutnya kita Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemarin Bapak yang lalu, mungkin materi yang lalu Bapak jelaskan, pasal 29 ayat 1. Negara kita adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dimanapun dalam pembukaan undang-undang ini adalah panutan untuk semuanya. Negara tidak bisa merubah undang-undang melalui dari Pancasila. Makanya kita dalam belajar siapapun, mau anggota DPR, MPR, presiden, semuanya gak bisa melepas dari yang namanya peraturan yang telah ditentukan dari Pancasila. Makanya undang-undang gak bisa dirubah. Siapa yang berani? Semua dalam kegiatan sehari-hari kita, kebijaksanaan dalam bermasyarakat, banyak sekali yang harus kita pahami dalam hidup, dalam berpancasila. Di sini ada yang namanya kemudian daripada itu untuk pemerintahan negara. Kita luar biasa, negara kita sudah banyak ada perubahan. Negara boleh maju, tapi kita boleh nggak kira-kira maju? Boleh nggak? Boleh? Bagaimana? Negara memberikan fasilitas, manfaatkan dengan baik. Bisa? Bisa. Makanya ayo kita olah pembelajaran kita demi buat masa depan. Kita diberikan fasilitas sama negara, kita manfaatkan dengan baik. Inilah satu-satunya. Kapan lagi kita belajar? Di
Di saat inilah kita buat masa depan negara Indonesia. Siapa lagi? Presiden yang mengganti anggota MPR, NMA, ya kan? Apalagi di lingkungan, di masyarakat kita ada dewan, ya kan? Ada lagi yang namanya lurah, camat, semua kita yang akan ganti sebagai produk negara Indonesia. Kita belajar dengan baik, tutur kata, kalimat, bahasa kita jaga. Bahasa yang tidak baik jangan dilontarkan. Mesti kita pelajari dengan kita pahami, kita hayati dengan sepenuh hati kita. Oke, kita lanjut. Sudah paham ya materi sini? Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, selanjutnya sikap siswa di sekolah yang mencerminkan Undang-Undang Dasar 1145. Oke, di sini lihat. Pertama apa nak dibaca? Ayo kira-kira. Sekolah. Datang tepat waktu. Harus disiplin dari sekarang. Bisa nggak disiplin? Bisa. Kalau jadi pejabat telat, kira-kira baik nggak? Baik. Makanya sejak dini kita belajar disiplin, mengikuti apa yang pernah kita pelajari di sekolah. Makanya semuanya sudah diprogram dari sekolah, kita ikutin aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Kita harus belajar disiplin. Bisa disiplin ya besok hari? Yang belum baik, belajar agak telat, ya diusahakan bangun pagi. Yang umat Islam sebelum berangkat mesti sholat ibadah terlebih dahulu. Selesai itu lanjut sarapan. Setelah sarapan cium kedua tangan kedua orang tua. Izin belajar sama orang tua. Izin minta salim. Kalau salam yang baik, jangan salim semaunya, nggak baik. Kalau salim cium tangannya orang tua. Ibu izin saya belajar doain ya, menjadi anak yang terbaik, jadi anak yang patuh kedua orang tua. Saling cium. Ridhonya orang tuanya juga ridho kamu. Kalau orang tua ikhlas dalam belajar, insya Allah barokah buat kita semua. Jelas ya? Oke, lanjut yang ketiga apa nak? Menghormati. Iya, di sini menghormati berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Siapa yang anggota OSIS? Wih, luar biasa OSIS. Enak gak kegiatan OSIS? Apa pengalaman kamu di OSIS? Asik? MPRS? Diberi amanah ya? Amanah semuanya, kita belajar mandiri. Kalau belajar mandiri, nanti suatu saat juga jadi pemimpin, udah biasa mandiri, tanpa disuruh dengan orang lain, orang tua dengan yang lain, kita bisa berdiri sendiri, ya kan? Hebat nggak? Kita luar biasa. Kita kalau belajar mandiri, tanpa ada dorongan yang lain, kita punya sikap yang baik, belajar kreatif, ya. Jangan asal-asalan, jangan bangun maunya aja, makan semaunya aja, ininya semaunya aja, nggak bisa. Semua ayo belajar. Di sini semua kita belajar, ya. Semuanya di sini kita belajar. Nggak ada yang lama tanpa belajar, semua belajar. Bapak pun belajar, kamu belajar, semua pun belajar. Makanya yang intinya, ayo kita kemas sebagai siswa. Motivasi buat ke depan, motivasi ke depannya adalah khususnya ayo jaga implementasi keluarga kita, dan selanjutnya kita jaga implementasi negara Indonesia. Ayo kita berjuang buat negeri, agama serta keluarga masyarakat semuanya. Ayo kita belajar mendukung, menjaga stabilitas yang ada di sekolah. Ayo kita belajar. Dan selanjutnya yaitu apa nak di sini?
Coba bersih nggak tuh mejanya? Alhamdulillah. Rapi ya? Iya. Kalau belajar bersih kan enak dipandangnya. Iya elah. Wih. Coba kalau belajar, ini ada sampah, ini ada sampah. Kira-kira dipandang enak nggak? Enggak. Kalau sekolah sehat, sekolah kita kan luar biasa. Namanya sekolah sehat. Tingkat apa? Tingkat adiwata tingkat tambah enggak? Enggak. Sekolah kita udah termasuk dibayangkan dengan yang lain ya kan? Makanya ayo sekolah boleh besar ya, tapi siapa yang akan menjaga? Baik ibu gurunya, baik kepala sekolahnya, baik pimpinan, serta kalian. Siapa yang menjaga? Kita semuanya. Sekolah bukan punya siapa-siapa, ini kita bersama. Makanya selamatkan buang sampah pada tempatnya. Kalau mungkin nanti kurang jelas, mungkin pertemuan akan datang. Nah, hari ini Bapak akan memberikan yaitu LKPD. Nah, nanti sudah diberikan ini, Bapak udah kasih kelompok. Ya. Ini Bapak berikan. Nah, ini diberikan sudah ya. Bapak kasih sudah diberikan LKPD. Nah, itu LKPD-nya sudah ya. Ini Bapak berikan sudah ya. LKPD ini nanti kita hasil diskusikan ya, dikasih waktu 5 menit, boleh dipersilakan dibuka hasil tadi dibuka. Nah itu dibuka, silakan. Ini dibuka aja. Ada yang belum kebagian? Belum kebagian? Ya. Ya, bentar ya. Ya, silakan. Oke, dikasih waktu, tolong. Udah ya? Udah semuanya hasil diskusi? Bisa? Bisa. Oke, ya. Hasil diskusi sudah selesai. Mungkin nanti Bapak akan menyampaikan yaitu dari hasil diskusi. Yang pertama Bapak akan tanya jawab nih antara kelompok
1, 2, 3, dan 4 saling bertanya jawab. Contoh, Bapak boleh nggak masih contoh? Boleh. Contoh misalnya, nah kelompok 1 jawab kelompok ini, kelompok ini jawab kelompok ini. Bisa ya? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Bapak mau tanya dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ada pertanyaan? Mau tanya? Oke, nanti Bapak lontarkan. Ya, pertanyaan apa nak? Sebutkan 2 contoh bunyi sila 1 keturunan yang ada. Iya, dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ada yang mau jawab? Kelompok 2. Oke, berdiri. Kami dari kelompok sudah? Silakan. Oke, gimana puas nggak? Alhamdulillah. Karena jawabannya tepat, kita kasih hadiah. Boleh? Ya. Ya. Sekarang pertanyaan kelompok selanjutnya ya, akan bertanya, akan ada yang jawab ya. Bisa tolong diperhatikan yang lain teman-teman. Kita harus bangga tuh kelompok berapa tadi yang jawab? Luar biasa ya, hebat, luar biasa. Papa bangga nih kalau punya anak kayak gini nih. Bangga nggak? Yang bisa jawab kayak seperti itu. Wih, doain aja dia jadi presiden. Bapak jadi dewan. Yang megang duit Bapak. Silakan. Kelompok ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Sebutkan 2 contoh bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya, berikan contoh. Siapa yang mau jawab? Yuk, saya. Ya, silakan berdiri. Ganteng juga ya. Hasil diskusi coba lihat dibacakan. Ya. Oke, jawabannya apa? Tidak memaksa kehendak sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Bener nggak? Bener? Luar biasa, iya tepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak hari ini sangat luar biasa. Wih, ada pertanyaan lain nih Kak Rino? Akan Bapak minta 1 orang tadi hasil dari diskusi. Ya silakan ke depan. Silakan dari hasil diskusi kita bersama-sama. Ya, silakan. Ini ganteng bener ya. Kalau jadi calon luar biasa. Ya, silakan. Tolong anak-anak tadi ya. Tolong anak-anak tadi teman kamu hasil diskusinya tolong diperhatikan ya. Kita saling menghargai. Persilakan. Sebut nama kelompok berapa, atas nama siapa. Enak kan? Ya, silakan. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang nomor 4, sebutkan 2 contoh bunyi sila keempat yang katakan mempunyai warisan kebijaksanaan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, akar yang menghujam ke dalam tanah menjadikan pohon tegak tinggi menjulang. Sekarang, marilah kita simak penjelasan mengenai seperti apa ya pohon beringin itu. Pohon beringin yang tegak tinggi menjulang, daunnya rimbun, dan dikelilingi oleh rumput-rumput yang indah. Pohon beringin yang berakar kuat itu diibaratkan seperti Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang kokoh. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara. Pancasila sebagai dasar negara
termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman, kita simak yuk. Bagaimana sih pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Masing-masing memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Terkadang, kalian juga akan menemukan di dalam naskah tersebut terdapat lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Di dalam lambang tersebut, terdapat perisai yang berisi lambang-lambang sila Pancasila, yaitu bintang untuk sila. Biar banget ya. Oke, ya. Oke. Yuk tepuk Pancasila ya. Oke, siap. Ayo. Ayo teman-teman, kamu bilang tepuk Pancasila gitu. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Bisa ya? Tapi jangan dilupakan. Tapi kalian harus paham apa yang tadi disampaikan dari isi Pancasila, dasar-dasar negara, representasi ke dalam kehidupan, apalagi berkata negara. Kamu nggak boleh jelek-jelekin nama negara. Apalagi di Facebook begini nggak boleh, sangat dilarang. Itu tidak baik kalian menjelek-jelekin ke negara kita sendiri. Justru kita bangga kepada negara bangsa negara Indonesia, dan kita juga mampu, kita bisa bagaimana cara berargumentasi kepada yang lain, juga argumentasi buat demi kebaikan kita sendiri. Makanya jangan lupa ya, segala sesuatu pasti ada dari diri kita sendiri. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya, tanpa Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia akan kehilangan panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti konflik sosial, kesulitan mencapai kemajuan, dan hilangnya identitas. Oke, luar biasa. Yang kamu ambil kesimpulan pada saat apa yang Bapak berikan materi hari ini, kesimpulan seperti apa? Misalnya contoh, ya Bapak, alhamdulillah cukup baik materi hari ini. Pembelajarannya Pembelajarannya sangat baik, penjelasannya sangat jelas dan gampang dimengerti. Oke, bisa? Luar biasa, tepuk tangan. Ya, silakan. Kita melanjut materi selanjutnya ke depannya. Ya. Materi yang akan materi selanjutnya nanti bab kedua, bahas dari yang namanya nggak jauh dari Pancasila, sudut pandang buat kita semuanya. Ya, hari ini Bapak sangat berantusias. Anak Bapak luar biasa jawab, ya. Hari ini luar biasa. Bapak bangga dengan kalian. Tepuk tangannya dong. Dan sebelumnya kita doa ya. Kita doa. Oke, yang insya Allah doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai.